Shalom warga kerajaan, kita ada di kota namanya Minamata di Jepang Selatan. Dan kota ini merupakan kota yang kecil, kayak desa gitu ya. Dan di pinggir laut, nah inilah lautnya. Di kota ini terjadi tragedi di tahun 1956 di mana sebuah pabrik dia menumpahkan limbahnya ke laut. Dan kemudian gara-gara limbah itu ikan-ikannya penuh dengan merkuri, dan ketika penduduk lokal makan ikan, 900 orang akhirnya meninggal, dan ada 2 juta lebih orang yang terkena dampak daripada endemi itu, namanya Minamata disease. Dan itu sebabnya ada memorial di belakang sini, dan ada beberapa tempat yang akhirnya menjadikan itu museum juga untuk memperingati apa yang terjadi di tahun itu. Dan itu terjadi kesalahan yang luar biasa dari pabrik yang melakukannya, dan mereka didenda begitu banyak, dan mereka bahkan harus membayar kompensasi yang sepertinya seolah-olah tidak ada habisnya, karena di awal tahun 2000 masih ditemukan di anak-anak dari penduduk lokal yang pada saat itu, anak cucunya yang masih sakit juga gitu ya, dan itu harus terus diberikan kompensasi. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan ini juga kita gagal di dalam banyak hal ya. Tetapi janganlah kecil hati, janganlah merasa tertuduh, karena kita sudah diciptakan dan bahkan kita diberikan posisi yang sangat indah sama Yesus ketika dia mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Kita dikatakan di Roma 8 ayat 17 bahwa kita adalah anak. Itu sebabnya kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Ya, saya bacakan dari Mazmur 139 ayat yang ke-14 mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Jadi kita diciptakan sangat dahsyat dan ajaib. Kita diberikan potensi yang dahsyat oleh Tuhan. Ajaib apa yang kau buat ya Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya semua daripada kita yang merasa tertuduh karena kesalahan, karena dosa, karena masa lalu, karena sesuatu yang kita lakukan dan kita terkaget-kaget mungkin, kenapa saya bisa lakukan hal-hal yang sangat bodoh seperti itu. Ingat, kita diciptakan betul-betul dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Dan bahkan kita diberikan predikat anak. Hari ini ketika kita mungkin jatuh dalam dosa, hari ini mungkin ketika kita melakukan kesalahan yang luar biasa dalam hidup ini, ingat, posisi kita tetap anak. Posisi kita tetap ahli waris. Posisi kita tetap orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Jangan kecil hati, bangkit dari dosa, bangkit dari keterpurukan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ya, status predikat kita tidak pernah berubah. Datang kepada Tuhan dan percaya, ya, seperti Yesaya 14 ayat 27 mengatakan, "Tuhan semesta alam yang telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Ya, tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali?" Tidak ada kata-kata terlambat untuk mempercayai Tuhan. Itu sebabnya ya, tidak ada kata yang mengatakan kepada diri kita, nggak boleh ada kata-kata bahwa kamu udah nggak ada harapan, kamu sudah tidak berfungsi dengan benar hidupmu, dan bahkan masa depanmu itu sudah penuh dengan kegagalan. Karena itu yang dilakukan sama iblis setiap hari. 4 hal yang dia lakukan dan dia bohongi kita setiap hari. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh, dan juga membohongi kita. Itu 4 hal yang dia lakukan tidak ada habisnya dan dia tidak ada tanggal merah. Itu sebabnya maju dan bangkit. Ingat, posisi kita di dalam Tuhan tidak pernah berubah. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Semua kegagalan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam hidup mereka. Ya, Musa merasa gagal, Musa merasa tidak mampu, dan banyak lagi yang lain. Daud jatuh dalam dosa, dan semua daripada mereka bangkit kembali karena mereka tahu posisi mereka di dalam Tuhan itu siapa. Oleh sebab itu, hari ini yuk bangkit, dan jangan rasa tertuduh tentang masa lalu atau kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Ingat, kita tetap anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Kasih karunia memerdekakan hidup kita. Kasih karunia bukan tiket buat dosa.
kasih karunia membuat kita makin menjauh daripada dosa. God bless you.